Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, tanggal 3 September 2022? Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi tips dan inspirasi untuk Anda semua. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube di channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, saya Firman Pratama yang membuat di channel ini, mengisi suaranya, kemudian membuat video-videonya. Saya sebagai penulis buku, saya dosen juga, saya seorang praktisi IT juga. Kemudian sehari-hari saya juga mengajar di kampus gitu ya, dosen informatika, dan selalu memberikan juga kelas AMC online yaitu Alpha Man Control. Alpha Man Control adalah sebuah metode yang saya buat untuk sebagai panduan nih dalam menggunakan pikiran. Kenapa? Karena pikiran manusia memang harus digunakan, dipakai. Karena kalau nggak digunakan, itu namanya menyia-nyiakan yang Tuhan berikan. Sesuatu bentuk ingkar nikmat ketika tidak mau menggunakan pikiran. Faktanya, sebagian manusia tidak menggunakan pikirannya. Orang yang sukses, orang yang hidupnya nyaman adalah orang yang sudah menggunakan pikiran. Dan sebaliknya, yang hidupnya belum nyaman, hidupnya belum enak, itu berarti belum menggunakan pikirannya. Bukan Tuhan yang membuat hidupnya enak atau tidak enak sebetulnya, tapi karena yang satu sudah mau menggunakan pikiran, yang satu belum mau menggunakan pikiran. Kenapa belum mau? Karena belum sadar bahwa hidupnya berasal dari program di kepalanya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Jambi. Ibu ini tadi bersama suaminya. Suaminya tadi baru sembuh dari stroke. Ibu ini cerita bahwa suaminya yang ngasih tahu tentang cahaya kehidupan. Kata si suaminya bilang, channel ini buat saya semangat, membuat saya untuk sembuh. Meskipun dia stroke, dia dengerin setiap malam dan akhirnya dia sudah mulai berbicara meskipun agak-agak ini ya tadi. Tapi dia bilang bahwa Pak Firman terima kasih yang Pak Firman sampaikan membuat saya tenang, membuat saya menjadi semangat untuk sembuh dan saya kembali sembuh lagi. Makanya saya ngajak istri saya untuk belajar. Nah, ini tadi sempat membuat saya terharu gitu ya, agak-agak mau nangis sebetulnya ketika mendengarkan bapak ini cerita bahwa rajin tiap malam dengerin YouTube saya, kemudian sebelum tidur bapak ini juga sudah membeli buku 10 keajaiban pikiran, dia terapkan dan dia hidupnya lebih baik. Sakit stroke-nya juga mulai bisa kembali pulih. Bahkan kata ibunya tadi, semangatnya beda mas, suami saya dosen tapi kena sakit jadi nggak ngajar dan semangat pengen ngajar lagi ke kampus. Ini yang membuat saya semangat untuk membuat tulisan-tulisan, membuat YouTube, berbagi di kelas AMC. Untuk apa? Supaya banyak orang semakin sadar bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu tidak pernah ngasih ujian, Tuhan tidak pernah ngasih hukuman. Allahnya itu maha baik sekali. Yang salah adalah manusianya tidak berpikir. Yang salah adalah manusianya belum mau menggunakan pikiran dengan benar. Seolah-olah bahwa hidup ini sudah dia yang ngatur katanya, sudah Tuhan yang buat dia sakit dan susah. Enggak juga. Tuhan itu maha baik. Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan memberikan kasih sayang buat kita. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Mustahil, sekali lagi mustahil, zat yang maha baik, yang maha pengasih, maha penyayang ngasih sesuatu yang tidak nyaman buat makhluknya. Mustahil sekali.
Dan faktanya ketika saya hampir tiap hari melihat kelas AMC online, baru orang itu sadar, oh ternyata cara berpikir saya yang salah, sikap saya yang salah akibat bacaan saya yang salah selama ini, tontonan saya yang salah, membuat jadi sakit, membuat tidak nyaman. Berarti bukan Tuhan yang membuat sakit, bukan Allah yang membuat tidak enak. Tidak ada celah untuk kita mengeluh, nggak ada celah untuk kita marah sama Tuhannya, nggak ada celah bagi kita untuk prasangka buruk kepada Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat Allah yang pasti. Kalau Anda percaya, kalau Anda tiap hari membaca, bagi yang muslim ya, Bismillahirrahmanirrahim, harusnya Anda tidak ada pikiran bahwa Tuhan sedang uji saya, Tuhan sedang ngasih sakit saya. Harusnya tidak ada seperti itu. Makanya sadari dan Anda introspeksi diri. Sebagian kita sering berprasangka buruk sama Tuhan. Dulu pun saya ada di posisi itu. Dulu saya ada di posisi di mana saya marah sama Tuhannya, marah sama Allahnya. Karena saya merasa saya sudah beribadah, sudah puasa, tapi Allah buat saya sakit. Jadi saya dulu pernah jatuh ketika saya masih bekerja di perusahaan satelit gitu ya. Saya masang anten, kemudian saya jatuh. Nggak ada yang patah memang, tapi habis itu saya prasangka jelek gitu. Kenapa saya dibuat jatuh? Sampai kemudian saya muncul kesadaran di kepala saya bahwa oh berarti bukan Allahnya yang buat saya jatuh, tapi karena program di kepala saya. Nah inilah yang buat saya sadar, dan sejak itu gak ada celah untuk mengeluh sama Tuhannya, gak ada celah untuk berprasangka jelek sama Tuhannya. Saya kadang sedih ketika ada ceramah gitu ya, ada video yang bilang dihukum sama Tuhan, diuji sama Tuhan, diuji sama Allahnya. Kadang saya kayak bahasa Jawanya gelo gitu. Segitunya kah sampai berprasangka jelek sama Tuhannya? Segitunya kah sampai berprasangka buruk sama Allahnya? Lupakah sama nikmat yang dikasih, sama udara, sama tangan, sama gerak nafas, sama darah? Lupakah dengan itu semua? Lupakah dengan matahari yang masih terbit, dengan langit, dengan air? Lupakah dengan itu semua? Kenapa hanya fokus di satu titik yang jelek? Padahal kalau kita menggeser ke titik yang lain, ada banyak kemudahan, ada banyak nikmat Tuhan di situ. Suami istri tadi, bapak dan ibu tadi, selesai kelas juga agak-agak melo juga gitu ya, agak-agak nangis, dan dia bilang, istrinya bilang, Mas Firman, makasih ya, ini perjalanan yang luar biasa, dan saya jadi tahu bagaimana berdoa yang benar, bagaimana saya bisa mempengaruhi atasan saya. Dan ternyata Allah itu maha baik. Saya nemukan di kelas hari ini bahwa Allah itu maha baik. Selama ini saya sering dengar pengajian yang membuat saya jelek sebetulnya. Makanya saya senang ketika tiap malam Mas Firman buat audio, saya dengerin dan membuat saya jadi tenang sebetulnya. Pagi harinya tenang, pagi harinya nyaman. Nah inilah tujuan saya membuat Cahaya Kehidupan, sebagai cahaya, sebagai petunjuk kepada setiap orang untuk hidup lebih nyaman, lebih damai, lebih tenang, dengan berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.